Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan untuk buku-buku pendidikan Pancasilanya, buku catatannya? Ada sampah di sekitar meja. Kalau memang ada, ditaruh di kolong terlebih dahulu, nanti ketika sudah selesai pembelajaran bisa dibuang. Dan nanti juga lingkungan di kelas juga biar lebih rapi seperti itu ya. Oke. Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Harus siap ya, karena kita sebagai generasi muda harus mampu dalam memahami pendidikan Pancasila guna menjadi warga negara yang baik seperti itu. Ayo, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh salah satu dari Mas Mbaknya, silakan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih ya Mbak. Nah, baik, karena tadi kita sudah berdoa, gunanya berdoa agar kita juga mengingat akan Tuhan kita yang telah memberikan karunia kita untuk bisa belajar di sini. Lalu kita sekarang ini biar lebih semangat lagi kita yel-yel. Sudah hafal kan ya yel-yelnya ya? Oke, yel-yelnya dipimpin. Bebas siapa? Silakan. Mbak Tiara, boleh. Siapa kita? Belajar. Masih kurang semangat, ayo ulang lagi. Siapa kita? Belajar cerdas, berkarakter, hebat. Yeay. Mantap. Oke. Untuk kehadirannya kita hitung ya dari yang awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Oke, sip. Berarti nihil ya, tidak ada yang sakit ataupun tidak ada yang alfa ya. Hebat. Oke. Kita lanjut pada menyanyikan lagu agar lebih semangat lagi karena kita sudah yel-yel. Lebih agar nantinya kita juga dalam pembelajaran ini juga mengerti akan budaya yang kita punya. Seperti halnya kearifan lokal, seperti itu. Kita akan menyanyikan lagu Rek Ayo Rek. Hafal semua ya? Oke, silakan berdiri semua. Kita menyanyi bersama sambil tepuk tangan boleh. Pokoknya harus semangat. Oke, saya mulai ya. Sudah siap? Siap. Rek, ayo rek, laku nang tunjungan. Rek, ayo rek, bebarengan. Ayo cak, sopo melu aku. Cak, ayo cak, menalan cak ayo. Alur nijo lewat toko ngumbah moto. Masih omong senggol-senggol ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anake sing dodo rujak jiwa. Jadi pikir angger podo. Jadi pikir dalam lagu. Tahu semangat. Timun. Minggu jok podo dikawing lamun. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Bagaimana menyanyikan lagu ini? Apakah ada rasa senang, semangat? Siap, pastinya harus semangat ya, karena kita juga memiliki banyak budaya. Salah satunya lagu ini sebagai kearifan lokal yang menjadi kebanggaan kita sebagai warga Surabaya. Oke, dari lagu ini, dari yang telah kita nyanyikan, ada tidak yang menemukan arti dari lagu ini? Silakan, angkat tangan. Ya Mbak. Siap Mbak Uzo. Lagu ini mengandung pesan kebersamaan, keakraban, dan persahabatan yang erat antara teman-teman yang sudah
untuk bersama-sama menikmati waktu. Bagus sekali, tepuk tangan. Bahwasanya lagu ini memberikan bentuk semangat kebersamaan dengan mana seseorang yang mengajak temannya untuk bisa pergi berjalan-jalan di Surabaya seperti hanya di Tunjungan, kemudian banyak-banyak spot wisata yang bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk bisa belajar, kemudian bermain dan juga berpariwisata seperti itu ya. Oke, bagus. Untuk makna lagunya di sini saya lebih kuatkan lagi, yang mana mencerminkan akan suasana keakraban, di mana ada unsur gotong royong, kemudian juga ada cerminan yang mana seseorang yang mengajak temannya atau sahabatnya untuk bisa bersama, untuk bisa solid dalam membangun keberagaman. Itu pun juga teracu pada salah satu moto dari negara kita apa? Benar, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah ini yang menjadi dasar kita untuk bisa maju bersama, untuk bisa sukses bersama, membangun negara yang baik dan juga makmur, seperti itu ya. Nah, kita lanjut pada gambar ini. Ini mulai masuk ke dalam materi nih. Gambar apa sih ini? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah, benar sekali. Ini adalah salah satu dari slogan yang mungkin seringkali kita temukan di tempat-tempat umum ataupun juga di tempat-tempat seperti sekolah, kemudian taman, dan yang lain sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Dari gambar ini, silakan ada yang angkat tangan, ada yang pernah melihat di mana gambar ini? Mas Haikal? Di pasar? Ya, benar. Bisa di pasar ada. Kemudian ada lagi yang tahu gambar ini sering ditemukan di mana? Ya, Mas. Di sekolah, benar. Kemudian juga ada lagi yang lain. Oh, halte bis, benar sekali. Seringkali di tempat-tempat umum ya, seperti halnya sekolah, kemudian juga di pasar, kemudian juga di tempat pariwisata, yang mana ini memberikan pesan bagi kita semua agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi kita, yaitu norma dan aturan. Apa sih yang Mas Mbak pikirkan, kita pikirkan pertama kali melihat ini? Ini berupa apa seperti itu? Ya, berupa aturan, benar. Ini berupa aturan bahwa ketika seseorang itu melihat, kita pun diatur agar tidak membuang sampah sembarangan, benar. Tujuan dari tulisan atau slogan ini bisa ada itu, apa sih tujuan dari yang pemasangnya? Benar, menegur masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan. Mantap sekali. Nah, kita pikir sejenak, kita bayangkan apabila tulisan ini hilang dari lingkungan kita, hilang dari benak kita, hilang dari muka bumi ini, apakah yang akan terjadi dengan lingkungan kita? Ya, Mas? Saya ya, Dimas? Mas Dimas? Orang-orang kurang menjaga lingkungan dan juga banyaknya tempat-tempat yang kotor karena sampah. Benar, tepuk tangan. Benar katanya Mas Dimas, bahwa dari aturan ini harus ada guna nantinya agar seseorang itu tidak seenak sendiri membuang sampah yang mana akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Kemudian dari yang kita pikirkan bersama, seberapa pengaruhnya tulisan ini bagi masyarakat sekitar? Dari 1 sampai 10 lah rentannya. Sangat berpengaruh atau oh tidak berpengaruh Pak, buat apa sih? Seperti itu. Dari 1 sampai 10. 10 yang paling berpengaruh, 1 yang paling tidak berpengaruh. 10 benar. Yang mana itu menjadi dasar bagi kita sebagai manusia untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik. Itu. Oke, keren-keren. Kita nantinya akan mempelajari berkenaan dengan slogan ini, yaitu norma dan aturan. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, kita melakukan asesmen awal guna melihat sebagai atau seberapa minatkah kalian dengan pembelajaran ini, kemudian seberapa mampukah kita untuk belajar ini. Nah, melalui pengukuran ini, silakan disiapkan untuk buku tulisnya. Dibuka. Ditulis. Silakan.
Kalau di dalam kelas lebih suka mendengarkan materi dari guru, berdiskusi dengan teman, atau praktis secara langsung. Itu yang pertama. Bebas. Silakan. Kalau di dalam kelas ini kita Mas Mbaknya lebih suka mendengarkan materi dari guru atau melalui ceramah, kemudian atau berdiskusi dengan teman atau berkelompok kayak nantinya, atau praktis secara langsung seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dituliskan, coba berikan contoh aturan yang ada di sekitar kita yang sering Mas Mbak ketemui, atau mungkin juga sering Mas Mbak lihat ketika di sekolah, kemudian ketika berada di supermarket, pasar, atau mungkin berada di jalan seperti itu. Ada yang sudah? Mas Dimas sudah? Oke. Kalau dari Mas Dimas sendiri, dari asesmen awal ini yang untuk non-kognitif, lebih suka pembelajarannya seperti apa? Berdiskusi dengan teman atau praktis secara langsung bagus. Karena dari situ membuat kita lebih aktif ya Mas ya. Kemudian asesmen awal kognitif nih. Contoh aturan yang Mas Dimas ketahui atau pernah lihat, salah satunya apa sih? Memakai seragam sesuai hari ketika sekolah. Bagus. Memakai seragam sesuai dengan harinya. Misalnya kayak ketika di hari Senin itu menggunakan putih biru. Kalau hari Selasa menggunakan putih biru juga. Kemudian Rabunya menggunakan putih biru juga. Putih biru terus ya. Kemudian Kamisnya menggunakan pramuka. Iya, pramuka. Kalau di daerah saya pramukanya malah dari Jumat. Kalau hari Jumat berarti batik. Oh iya sih batik ya. Oke. Dari sini salah satunya Mas Dimas pembelajarannya ingin lebih ke berdiskusi. Kemudian juga aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Mas Dimas juga sudah bagus. Juga nantinya akan kita bahas, yaitu aturan di sekolah. Nantinya untuk pembelajaran ini akan kita larikan ke kegiatan secara kolaborasi, seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menerapkan 4 penerapan norma yang ada di sekitar melalui penugasan mandiri. Kemudian, untuk yang kedua, kita mampu dalam menganalisis salah satu kasus bersama-sama berkenaan dengan penyelewengan dari norma, aturan, melalui AKPD secara berkelompok. Salah satunya dari apa yang dipilih oleh Mas Dimas, bahwa nantinya kita akan berdiskusi bersama. Bisa dipahami ya? Dari teman-teman sendiri, ada yang sama atau sejalan dengan Mas Dimas? Suka berdiskusi? Lebih suka berdiskusi ya? Kelompok ada yang suka sendiri? Kenapa Mbak suka sendiri? Oh, kalau misalnya kayak beda kelompok sini beda pendapat. Nah, itu berarti bagaimana cara kita bersikap untuk bisa menerima pendapat orang lain. Nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada kegiatan inti kita. Nah, apa sih itu norma? Apa sih itu aturan? Bisa kita pelajari bersama. Norma sebagai aturan atau pedoman perilaku yang diterima atau berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan kalau aturan sendiri itu sebagai ketentuan yang mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Bisa dicatat ya. Jadi di sini norma dan aturan itu sebenarnya kalau dirasa secara pengertian itu berbeda. Kenapa? Karena kalau norma itu lebih ke kebiasaan masyarakat, kalau aturan itu lebih kepada aturan yang secara tertulis seperti itu. Tapi di sini ada pengertian, norma itu sebagai aturan, berarti memang kalau kita berada di lingkungan masyarakat, pastinya adanya batasan. Seperti halnya kalau kita belajar hak dan kewajiban. Ketika kita punya hak untuk berbicara, kita pun juga terbatas akan hak bagi orang lain. Kita tidak boleh berbicara dengan keras, kemudian juga kita tidak boleh berbicara yang saya naik sendiri. Kita pun harus bisa menghargai seseorang yang berbicara dan seseorang mendengarkan kita, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, pintar. Dari sini, norma dan aturan itu saling berkaitan.
yang mana sebagai pengatur kehidupan seperti yang kita ketahui dari pemantik tadi, yang mana dari aturan dan norma itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia agar bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi kita pun dalam kelompok masyarakat itu pasti punya yang namanya aturan. Ada yang aturan, misalnya saya tidak suka dengan teman yang berbicara yang terlalu keras. Nah, itu aturan dari diri sendiri. Di mana nanti kita terapkan ketika berteman. Kalau ada teman yang berbicara keras, nanti mungkin kita nasihati. Jangan keras-keras ya, apa itu bicaranya, pelan-pelan saja seperti itu. Mungkin pernah dia merasakan ketika punya teman kemudian bicaranya keras sekali, ada? Ada pastinya ya. Kemudian kita membahas dengan jenis-jenis norma. Ada yang tahu apa saja sih norma itu di lingkungan masyarakat? Silakan Mas. Norma di lingkungan masyarakat. Ada di layar. Jika mungkin masih bingung, ada norma agama. Kemudian norma kesusilaan. Kemudian juga norma kesopanan dan norma hukum. Ini adalah inti dari kehidupan yang mana norma ini sebagai pengatur. Terima kasih ya Mas ya. Bahwa norma itu sebagai aturan yang menjadi dasar bagi orang lain atau bagi kita semua untuk bisa berperilaku sesuai dengan aturan atau sesuai dengan porosnya. Jadi kita tidak seenak sendiri dalam berkehidupan. Norma agama, aturan yang berasal dari ajaran agama. Misalnya kalau kayak kita agamanya, kalau dari Mas Mbak di sini agamanya apa? Cenderung Islam semua. Oh ya, alhamdulillah saya juga Islam. Yang mana pastinya kita memahami ada salah satu dari ayat yang mengarahkan kita untuk patuhi perintah Allah atau Tuhan. Kemudian jauhi larangannya. Pernah dengar ya? Nah, itu menjadi kunci bahwa kita dalam berkehidupan itu harus sesuai dengan norma, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan ajaran. Dari kitab apa? Kita Al-Quran, benar. Itu sebagai pedoman kita, secara tidak langsung. Malah menjadi pedoman tertulis, seperti itu. Kemudian norma kesusilaan, aturan dari hati nurani atau moralitas, yang mana guna untuk menjaga kehormatan. Jadi ketika kita bersikap, itu pasti kita berpikir lebih dahulu. Aku ingin bersikap seperti ini. Misalnya ada suatu hari, ada anak yang wah ada pulpennya temen nih, aku ambil kayak gitu. Lumayan nggak ada yang lihat, diambil, seret. Ada di sini. Oh ada. Jangan ya. Nanti saya belikan aja deh kayak gitu. Nah, ketika disaku dalam hati, aduh ini punya temanku, punya teman saya. Kemudian gimana ya nanti kalau misalnya bilang nanti gimana kalau menulis seperti itu. Nah, itu hati nurani. Jadi sudah dalam diri kita bahwa bagaimana kita bersikap. Seperti itu. Norma kesopanan berkenaan dengan tata krama atau adat istiadat. Jadi ketika misalnya kita berada di rumah atau di sekolah, pasti adanya wujud seperti misalnya kayak ketika ada guru kita sedikit menunduk, monggo Pak, monggo Ibu, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi tata aturan kita yang diajarkan oleh orang tua seperti itu atau di sekolah. Norma hukum yang lebih ekstrim lagi, di mana sebagai aturan yang dibuat untuk ditegakkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi hukum ini menjadi dasar bahwa dalam pelaksanaannya di sini segala apapun itu diatur oleh undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang ditulis dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi ketika misalnya kita mencuri, itu dalam undang-undang itu sudah ada. Jadi kita sebagai masyarakat itu tidak boleh mencuri seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalnya ada yang tanya, silakan. Contoh norma. Gambar yang pertama, itu terkait apa? Mengaji. Salah satu bentuk dari wujud kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang mana kita sebagai hambanya, itu harus menekuni, harus melaksanakan perintahnya, yaitu mengaji. Agar apa? Agar soleh dan soleha seperti itu. Nah, agar kita bisa memahami bagaimana pelaksanaannya seperti itu.
Kemudian ada juga norma kesusilaan. Kemudian juga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir ini apa? Sering kita ketahui. Norma hukum. Nah, di sini ada sudah bahas sepeda motor. Tidak ada. Pakai sepeda atau diantar jemput ya. Oke, bagus. Jadi secara aturan sudah terlaksana dengan baik ya. Nah, ini manfaat dan sanksinya. Untuk norma agama, positifnya ketika dilakukan itu adalah taat dan mendapat pahala. Apabila tidak dilakukan, berarti merasa berdosa. Aduh, aku berdosa sekali telah melakukan ini. Tapi kalau ingat ya, biasanya lupa. Seperti itu. Biasanya harus sholat tobat. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Ketika kita melakukan, kita dicap sebagai orang yang bermoral atau berkarakter. Tapi ketika kita tidak melakukan, kita bakal dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian norma kesopanan sebagai wujud dari bentuk penghormatan. Kalau misalnya tidak dilakukan, seringkali dikritik. Walah, kamu loh seperti itu, kamu loh seperti ini. Kok kamu seperti ini sih? Kayak gitu. Seringkali ada bentuk olok-olokan dari lingkungan sekitar. Dan norma hukum, ketika ditaati, berarti kita memiliki rasa integritas sebagai warga negara yang baik. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Denda, benar, atau pidana. Biasanya seperti apa? Di penjara, seperti itu. Nah, itu lebih ekstrim. Tapi kalau di usia Mas Banya, untuk peraturan ini seringkali dibatasi oleh peraturan usia, seperti itu. Tetapi juga jangan lupa kalau misalnya ketika aturan itu harus ditegakkan, ya ditegakkan. Jangan diselewengkan, seperti itu. Aturan dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis dan berdasarkan lokasinya. Berdasarkan jenisnya, aturan tidak tertulis dan aturan tertulis. Yang mana aturan tidak tertulis itu norma. Kalau aturan tertulis itu peraturan secara resmi. Seperti itu. Berdasarkan lokasinya dibagi menjadi 4. Apa saja? Aturan di rumah, benar. Aturan di sekolah, benar. Aturan di masyarakat, benar. Dan aturan di negara. Oke, sudah paham semua ya? Tujuan dari aturan seperti ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang baik, menjaga keteraturan, menciptakan lingkungan yang tertib, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban untuk seluruh masyarakat atau masyarakat umum. Nah, ini yang paling penting. Hubungan norma dan aturan itu apa? Yang pertama, sebagai wujud dari nilai-nilai yang harus dianut oleh masyarakat. Kemudian, melalui kedua hal ini, kita mampu berkehidupan secara teratur, harmonis, yang nantinya masyarakat itu menjadi aman, tertib, dan juga adil. Itu ya, bisa dipahami ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ya? Pentingnya norma dan aturan. Yang pertama, menjaga ketertiban sosial. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, menjaga keharmonisan. Yang keempat, mendorong kedisiplinan. Yang kelima, menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, mendukung kemajuan masyarakat itu sendiri. Nah, ini ada buku siswa, bisa kalian scan. Bisa kalian buka untuk HP-nya, tetapi juga jangan dibuat bermain atau game. Ini sebagai buku penunjang kita untuk kegiatan penugasan individu dan juga berkelompok. Bisa dipahami ya? Silahkan di-scan, itu layarnya. Atau mungkin ada kesulitan, bisa diketik di Google Chrome. Atau di browser biasanya. Sudah semua ya? Sudah, pintar. Nah, saya kasih gambaran contoh kasus di lingkungan sekitar. Sudah semua? Untuk HP-nya dibuka, tapi tidak dioperasikan. Kita melihat videonya terlebih dahulu ya. Sudah siap? Diperhatikan ya. Ini contoh dari norma dan aturan di masyarakat. Sampahnya dibuang biar miber, nanti mumbul.
dari video tadi, dari apa yang kita lihat bersama, menggambarkan tentang apa sih? Jangan buang sampah sembarangan, pintar, keren. Kemudian juga dari hal ini, apa sih yang terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan? Membahayakan orang lain, mencelakakan orang lain, benar. Yang mana ketika kita tadi membuang sampah, misalnya kita punya bungkus minuman, kemudian kita buang begitu saja, kena angin, hus, kemudian kena orang, bus, kayak gitu, langsung blar, nah kayak gitu. Jatuhnya apa? Kecelakaan atau jatuh. Nah itu membahayakan orang lain. Benar, analisisnya sudah bagus, juga sudah kritis. Nah, saya kuatkan lagi. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka yang pertama kita akan melanggar norma, yaitu norma kesusilaan. Kemudian juga akan melanggar aturan di lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti halnya di jalan raya, seperti itu. Membuang sampah ini juga sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tetapi seringkali diselewengkan oleh masyarakat dengan apa itu, karena seringkali tidak terlihat oleh pihak penyelenggara hukum seperti itu, sehingga mereka hanya menggampangkan saja atau memudahkan saja. Nah, dari situ pula kita sebagai manusia pun harus mematuhi aturan, juga membantu pemerintah untuk bisa menjadi warga negara yang baik itu sendiri. Gitu ya. Ini untuk penugasan individu, silakan diakses, tadi juga sudah dibuka. Silakan di-scan, isi, kerjakan tugasnya sesuai dengan arahan dalam Google Form tersebut. Ini guna melihat kognitif atau pengetahuan kita semua, mas mbaknya, dari apa yang telah dipelajari tadi. Apa sih itu norma? Apa sih wujud norma itu? Kemudian apa sih pelaksanaan norma itu? Seperti itu. Sudah bisa dibuka? Ada yang kesulitan? Bisa. Ada yang nggak punya paketan? Masnya bisa? Kenapa kok bingung? Tidak. Masnya bisa? Sudah bisa? Saya beri waktu 5-7 menit, itu ada 4 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan. Misalnya, lupa ini gambarnya maksudnya seperti apa? Seperti itu. Sudah berjalan 1 menit, bisa dikerjakan. Jawabannya singkat kok. Analisis berkenaan dengan gambar-gambar yang telah saya berikan. Dari situ, itu bentuk pelanggaran apa? Pelanggaran norma apa? Kemudian aturan apa yang dilanggar dalam gambar tersebut? Seperti itu. Sudah berjalan 3 menit. Beberapa bahasannya ada di buku paket. Seperti apa yang sudah saya berikan. Seperti itu. Berjalan 4 menit. Bagaimana, sudah semua? Sudah, pintar. Sudah? Ada yang masih belum? Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Masih belum? Saya beri sedikit waktu ya. Bisa bertanya dengan temannya. Ayo Mas Haikal dibantu Mas Asyamnya. Kalau ada kesulitan, nanti dapat nilai poin. Membantu teman sebaya. Bagaimana, sudah? Mas Asyam sudah? Sudah, oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita pada pembagian kelompok nih. Karena kita akan menganalisis kasus terkait artikel berita, saya bagi menjadi 4 kelompok. Untuk sistemnya berhitung dari yang awal nanti enggak yang akhir. Bisa dipahami ya? Ayo berhitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Oke, sudah paham ya nomornya ya? Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di belakang. Ayo silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 di sini. Bisa bergabung di sini kelompok 2. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 ini. Nggak cukup. Kursinya ambil boleh. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 1. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada namanya juga ya nanti ya. Kelompok 1 Remo, diingat ya. Kelompok 2 Ludruk, kelompok 3 Reok Kendang, dan kelompok 4 Lontong Balap. Sudah pernah tahu budaya-budaya ini? Sudah pastinya ya. Apa itu saya dari Sidoarjo pun juga sudah belajar, pun juga teman-teman pun pastinya warga Surabaya pasti tahu juga. Saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini kelompok Remo. Benar, kelompok Remo. Kelompok Ludruk. Benar, kelompok Ludruk. Kelompok Reok Kendang sama kelompok Lontong Balap. Oke. Silakan diisi, silakan berdiskusi. Kelompok duduknya bisa berkumpul. Mungkin ini bisa berdekatan juga, boleh. Pokoknya tidak apa berdekatan, tetapi jangan nantinya ya. Nanti belum waktunya seperti itu. Nah, di sini ada KBD kelompok. Kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Bisa menggunakan Google, boleh, atau menggunakan buku paket. Dan di sini untuk pelaporan main mapnya, peta konsep. Nanti dibagi tugas ya. Bagian ngerjakan ini, bagian mengerjakan ini. Ini boleh nama panggilan saja ya, apa enggak? Nama anggotanya bisa nama panggilan saja. Dibagi kelompok, ini peta konsep, yang itu main map. Yang cowok boleh yang LKPD-nya, yang cewek boleh peta konsepnya. Biasanya kan yang cewek kan suka gambar. Atau juga yang cowok boleh menggambar juga boleh peta konsepnya. Benar, spidolnya belum lupa. Silakan buat di gambar di peta konsepnya. Sama-sama. Silakan Mas Mbak. Ya, buat gambar ya. Pokoknya jangan gambar yang aneh-aneh. Silakan buat peta konsep. Peta konsep seperti biasanya min map, bulat-bulat boleh, awan boleh. Silakan, ada yang ditanyakan dari kelompok Reok. Sesuai dengan permasalahan. Nanti misalnya masalahnya itu ada anak yang berucap kotor. Berarti norma apa yang dilanggarnya? Yaitu norma agama boleh, norma kesopanan boleh. Nah, seperti itu. Nanti dari situlah solusi supaya anak itu tidak bersikap seperti itu apa? Itu digambarkan saja. Mudah kan ya? Atau mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya beri waktu 10-12 menit ya. Nanti langsung dipresentasikan. Ya, digambar kayak gitu. Nanti kemudian kayak ini sikapnya contohnya apa? Tawuran. Kemudian norma apa sih dilanggar? Norma hukum karena apa? Ini kan ada yang meninggal kan, seperti itu. Nah, dari situ nanti aturan melanggar norma hukum. Di mana ini di lingkungan masyarakat? Kemudian solusinya apa sih supaya tidak terjadi hal tersebut? Udah gitu aja. Bisa? Saya jelaskan contohnya ya. Misalnya ini kan siswa dibully sama teman-temannya karena
dia non muslim seperti itu. Nanti norma yang dilanggar apa? Yaitu norma agama. Karena tidak toleransi. Nanti bundarannya norma agama yang dilanggar. Kemudian di mana hal itu terjadi? Di sekolah. Nanti dikasih buletin lagi di sekolah. Habis itu solusi dari Mas Mbaknya itu apa supaya tidak menjadi pelanggaran itu kayak gitu. Ya gitu aja bulet ini. Ini nanti juga diisi sedikit berkenaan dengan jawaban tadi penjabarannya. Ya. Contohnya ini ya, misalnya anak mencuri, norma apa yang dilanggar kayak gitu. Dari situ misalnya contohnya norma hukum boleh, norma kesusilaan boleh. Nah, dari situ juga dilanggar di mana? Di lingkungan rumah, karena anaknya sendiri yang mencuri. Nah, dari situ misalnya kayak contohnya solusinya dari Mas Mbaknya apa supaya tidak terjadi hal tersebut, digambarkan di mind mapping-nya itu. Sama-sama. Silakan. Waktu sudah berjalan 4 menit. Silakan. Apabila ada yang ditanyakan. Sudah berjalan 5 menit. Dari gambar tersebut melanggar apa? Norma apa yang dilanggar? Tadi ada 4 norma. Norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma hukum. Misalnya ada yang norma hukum terlanggar karena ada pembunuhan, seperti halnya tawuran, seperti itu. Kemudian juga ada apa tadi? Di manakah hal itu terjadi? Misalnya di masyarakat boleh, di masyarakat karena di lingkungan publik umum seperti itu. Ada spidol, Mas. Kayak apel ya. Nanti kelompok yang maju pertama dapat nilai tambahan. Silakan. Sudah jalan 7 menit. Kalau ada kesulitan, ayo Mbak, boleh digambar. Kata konsepnya, pelanggaran apa, seperti itu. Yuk. Pelanggarannya apa, kemudian di mana terjadinya, seperti itu. Solusinya apa? Ya boleh, sudah saya sediakan. Biar ada warna-warninya. Sudah? Benar. Sudah berjalan 8 menit. Apabila ada yang sudah siap maju, silakan nanti kita bahas bersama. Bisa pakai Google boleh atau mendukung. Boleh, silakan.
Udah 10 menit? Sudah? Sudah? Kita tunggu teman-teman yang itu ya, belum ya? Sudah? Membuat 2? Boleh tidak apa-apa. Kasih batu warna-warna boleh, biar lebih kreatif. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Saya bantu. Ya? Boleh? Boleh, bebas. Otak boleh, lingkaran boleh, awan boleh, abstrak boleh. Pokoknya nggak yang aneh-aneh. Kenapa Mas kau senyum-senyum? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Estetik sekali. Besar-besar nggak apa-apa sih biar kelihatan. Biar nanti kalau ada teman nggak kelihatan, kemudian lo ini lo. Jangan tahu Pak Mas, saya malu jadinya. Bisa diberikan sosialisasi. Kayak biasanya kayak Mas Mbaknya kan kalau di sekolah kan disosialisasikan nggak boleh tawuran, edukasi bener, pencegahan, misalnya melalui kayak mendatangkan kepolisian supaya apa sih siswa agar tidak tawuran kayak gitu, diberikan pemahaman peraturan undang-undangan. Jadi kan biasanya kan mereka kan tawuran kan tidak mengerti toh Mas, seperti itu. Misalnya kayak Mas Haikal kayak mendang batu seperti itu di jalan seperti itu kan kita nggak tahu kalau misalnya itu nanti bakal kena ke pengendara itu kan aja bentuk ketidaktahuan kita, makanya dari situ kan diedukasi. Sudah? Yang lainnya sudah belum? Tinggal kesimpulan pinter. Ya, tunggu sebentar ya biar teman-teman siap. Bagus. Sudah? Ada yang bisa bantu? Boleh, silakan. Silakan. Boleh bagi kelompok yang sudah selesai reok kendang. Silakan maju, tidak apa-apa. Nanti sambil diskusi dengan teman-teman yang belum. Ayo. Maju, perkenalan diri, kemudian menjelaskan LKPD-nya bagaimana, tentang membahas kasus apa, kemudian dari situ solusinya seperti apa. Silakan. Saya beri waktu 5 sampai 7 menit. Bagi teman-teman yang tidak sudah selesai bagiannya bisa mendengarkan, nanti bagi yang belum itu bisa melanjutkan seperti itu. Bagi yang sudah selesai bagiannya bisa mendengarkan yang maju ya, biar sama-sama mengerti, sama-sama berbagi tugas. Silakan dimulai Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38 Saudara akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nismaya absen 22. Nama saya Jepang Yaudara Pratani, absen 16. Nama saya Ayu Suni Bekiska, absen 4. Saya berasal dari absen 30. Oke.
Bisa diperhatikan ya teman-teman yang kelompok lain ya. Benar. Bagaimana ucapan tidak sopan dari anak tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan sekitar. Berkata kasar dan melawan orang tua dengan mengucapkan kata yang tidak senonoh. Benar. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk mencegah perilaku seperti ini? Menegurnya dan menasihatinya. Benar. Ini areanya ya. Kesimpulan dari masalah untuk video tersebut adalah kesimpulannya anak yang menggunakan kata-kata kasar terhadap orang tua telah melanggar norma kesopanan dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah tersebut adalah sebuah sosialisasi tentang berbakti orang tua. Oke. Nah, di sini dari kelompok salah satu teman kita membahas tentang norma kesopanan, yang mana kasusnya adalah seorang anak yang berucap tidak baik pada ibunya atau pada orang lebih tua. Nah, dari situ untuk solusinya dari Mas Banyak menasehati, benar, dengan menasehati, dan juga itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena secara tidak langsung anak itu durhaka, berdosa karena seorang ibu yang melahirkannya itu diberikan ucapan yang tidak baik seperti itu. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya berikan satu kesempatan nanti dapat nilai tambahan. Perwakilan. Silakan. Seorang anak yang berucap tidak sopan pada ibunya, pada orang lebih tua. Solusinya adalah dengan menasehati. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bebas. Bisa berdiskusi juga. Ya, boleh. Silakan Mas Dimas. Kalau anaknya nggak mau dengerin solusinya gimana? Baik, ada salah satu dari kelompok lontong balap ya? Benar. Dari kelompok lontong balap menanyakan, ya? Nggak apa-apa. Kelompok lontong balap bahwa seorang anak tidak mau mendengarkannya, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana? Menanyakan alasan mengapa anak tersebut tidak membenarkan. Benar. Yang pertama dari jawaban dari kelompok yang telah maju yaitu menanyakan alasannya. Memang dari tindakan itu pasti ada sebab dan akibat. Benar sekali, bagus. Jadi di sini kita tanyakan ada masalah apa? Mungkin dalam diri seorang anak tersebut ada rasa tidak nyaman. Mungkin pernah dimarahi oleh ibunya. Kemudian habis itu kayak ada rasa tidak nyaman, misalnya habis ada masalah dengan lingkungannya, temannya seperti itu. Nah, dari situ bisa menjadi dasar untuk kita tanyakan. Nah, kita sebagai temannya atau sebagai guru itu bisa menanyakannya ketika memang hal masalah itu diceritakan oleh orang tua pada guru atau temannya seperti itu. Nah, baik, terima kasih dari kelompok Reo Gendang. Berikan tepuk tangan karena juga sudah maju lebih dahulu, sudah dapat poin plus. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok yang ingin maju. Oke, ayo kelompok ludruk ya. Silakan kelompok ludruk. Bagus sekali. Perkenalan, menjelaskan LKPD yang telah dikerjakan sama peta konsep yang telah dibuat. Oke. Lucu ya bulat-bulat. Jangan gugup, Mas. Sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Ludruk. Ludruk akan mempresentasikan hasil LKPD tawuran pelajaran siswa di Jalan Bogor. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tira Anissa dari kelompok 2. Saya Tira Anissa. Saya Rahmat Syahikul Fakhrul Siap 95. Saya Rizal Munir absen 5. Saya Ananda Widya Nugroho absen 14. Nah, teman-teman, di sini ada kasus tentang tawuran pelajaran SMK di Jalan Raya Bogor. Satu tewas akibat luka tusukan. Berdasarkan kasus tersebut, nomor aturan yang dilanggar oleh para siswa peserta didik tersebut adalah apa nama dan aturan yang dilanggar oleh para peserta didik tersebut. Tentang bentuk dan nama kesusilaan. Bagaimana aturan ini dapat memenuhi sekolah dan masyarakat dapat membangun keharmonisan antar siswa, sekolah, dan masyarakat akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa penting untuk menyelesaikan konflik secara damai, bukan dengan kekerasan, dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah dan pihak berwenang untuk mencegah terjadinya tawuran di masa depan? Yaitu memberikan edukasi dan mempertegas peraturan jika tawuran bukanlah hal yang baik untuk negara dan kita. Nah, kesimpulan dari pemecahan masalah tersebut yaitu tawuran bukanlah hal yang baik, itu hanya merugikan diri kita sendiri. Dampak tawuran juga berbahaya, serta pentingnya edukasi untuk mencegah tawuran. Oke. Nah, dari kelompok yang telah maju, kelompok Ludruk ya, bahwa menceritakan tentang tawuran. Yang mana salah satunya adalah ada korban, yaitu tewas mungkin dari teman atau musuhnya seperti itu. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi melalui penyuluhan, sosialisasi yang sering kita lakukan ketika berada di sekolah. Kayak biasanya sama sekolah didatangi oleh kepolisian untuk memberikan informasi berkenaan dengan bahaya tawuran dan dampaknya ke depannya seperti halnya didenda ataupun bisa dipenjara seperti itu. Ada sanksi administrasinya. Nah, dari hal ini ada kelompok yang ingin bertanya. Silakan dari kelompok lontong balap. Kelompok lontong balap sudah tadi. Oh iya, belum kemukakan. Silakan diutarakan dulu. Norma dan aturan yang dilanggar adalah yang pertama norma hukum, yang kedua norma kesusilaan. Solusi dari masalah tersebut adalah mungkin diberikan sosialisasi atau edukasi tentang bahaya tawuran bagi pelajar. Yang ketiga katanya adalah mengganggu keharmonisan pelajar di sekolah dan akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Oke. Silakan. Boleh? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Dari kelompok lontong balai, dari kelompok Reok Kendang ya. Dari kelompok Reok Kendang mengatakan apabila seseorang tersebut, anak tersebut masih tawuran. Nah, bagaimana hal yang bisa dilakukan oleh guru, sekolah ataupun orang tuanya? Silakan, nanti juga saya bantu jawab bila ada kurangnya. Mungkin bisa diberi konseling ke psikolog atau TK boleh, benar. Ada lagi, masnya? Apabila ada teman sudah diberitahu, kamu ini jangan tawuran ya, kamu jangan tawuran. Wes embuh pokoknya karepku ah. Iki lho uripku, tetep uripmu. Nah, kalau dari masnya gimana? Ya biarin Pak, ya nggak mungkin. Wes karep-karepe Pak, mati gak ya wes nggak mungkin. Ayo, diingatkan, boleh. Apa lagi? boleh bagus, diberikan hukuman, tapi hukuman yang positif. Mungkin seperti ketika melakukan hal tersebut nanti disuruh push up biar sehat atau lari seperti itu ya. Jadi mungkin fisik tidak apa-apa, tetapi yang berbasis pada olahraga. Kalau misalnya hukuman nanti penjara ya juga yang pertama usianya belum memenuhi dan juga hal itu juga tidak membantu. Jadi lebih kepada pengarahan yang lebih baik secara emosional ataupun secara fisik seperti itu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan ya. Bagus sekali. Dari kelompok Ludruk. Silakan dari kelompok, dua kelompok lagi ya. Kelompok lontong balap sama kelompok Remo. Silakan. Boleh? Silakan. Ayo kelompok lontong balap. Ada yang sudah pernah makan lontong balap? Enak. Biasanya ada satenya nggak sih? Sate kerang. Iya, enak. Biasanya 10 ribuan. Kalau di sini berapa? Kok mahal? Beda mungkin ya. Ada emasnya. Silakan perkenal diri, kemudian kasusnya apa, kemudian solusinya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Bun, gitu. Kami dari kelompok lontong balap Kalau lontong balap. karena mencuri di rumah anaknya sendiri dibekuk polisi. Astagfirullahaladzim, kok saya ketawa. Satu rumahnya dan anak-anaknya yang tersebut, namanya adalah tersebut. Bagaimana tindakan mencuri di dalam keluarga bisa mempengaruhi kepercayaan antara anggota keluarga, kehilangan kepercayaan, konflik, dan kriminalitas keluarga. Apa dampak-dampaknya dari perilaku mencuri ini terhadap perkembangan anak? Tiga, bukan bersedia. Bagaimana cara yang tepat bagi orang tua untuk menangani anak yang terlibat dalam perilaku mencuri? Jawabannya adalah menyebut dan memberi arahan dengan benar dan baik. Kesimpulan yang bisa diambil dari pemecahan masalah tersebut adalah jangan melanggar norma hukum karena akan merugikan reputasi diri sendiri dan orang lain. Bagus. Silakan bisa dipaparkan posternya. Kok poster? Mind map. Ya, peta konsep. Ini menjawabkan masalah itu. Ya, Contoh pelanggaran dari norma hukum adalah mencuri, korupsi, korupsi ya Bun. dan lain-lain. Manfaat jika kita menaati norma hukum yaitu integritas dan menciptakan keadilan. Sanksi yang didapat adalah denda dan pidana. Jadi ketika seseorang itu mencuri akan dipidanakan ya. Oke. Dari kelompok yang sudah maju ataupun yang belum maju bisa bertanya. Satu. Kelompok lontong balap ini ya. Kelompok Remo sudah bertanya. Oh, sebentar ya. Ada ingin bertanya? Silakan Mbak. Ayo Mas. Cuman kemarin aktif loh. Ayo. Loh, kok tidak bisa? Harus bisa. Oh, kasusnya. Tentang itu anak mencuri di rumah ayahnya. Anak mencuri sesuatu di rumah ayahnya berarti bisa mungkin ya. Bisa rumah mungkin sudah menikah seperti itu. Nah, silakan. Ada yang bertanya? Lo nggak bahaya tak Pak mencuri? Ya bahaya, makanya itu. Lalu bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang sedang berada di kelas. Panggilan kepada seluruh siswa-siswi kelas 8 harap segera mengaulkan sekarang juga. Saya ulangi sekali lagi. Panggilan kepada seluruh siswa-siswi kelas 8 harap segera berkumpul di aula sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ya, tenang. Nanti mungkin diizinkan sama Pak Syaifuddin. Silakan dilanjutkan. Oh, silakan.
Monggo, Mas Haikal. Apa solusi dari masalah tersebut? Apa solusi dari masalah tersebut? Nah, bisa dikuatkan lagi solusinya. Bagus, Mas Haikal. Aku masih aja menunggu, makanya aku gak mau ngeliat terus gini aja. Bercanda. Oke, lanjut. Boleh? Kalau aku solusinya itu dengan memberikan sanksi kepada si anak yang mencuri ini dan mengasih tahu apa akibatnya ke Ke masa depan ke anak itu, ya. Jadi diberikan intervensi ya, anggapannya kayak ditunjukkan nanti kalau kamu mencuri itu kayak gini, di penjara, ditakut-takuti, nanti masuk neraka kayak gitu. Nah, jadi kan, oh iya aku tidak akan mencuri seperti itu. Itu jadi diingatkan kembali. Itu mungkin jadi solusi yang bisa diberikan oleh orang tua atau temannya atau keluarganya seperti itu. Tapi kalau memang misalnya tidak bisa pedulikan juga sama anak tersebut, ya maka hukum yang berjalan seperti itu. Karena ketika hukum itu sudah berjalan, dia pun tidak bisa berkutik. Gitu. Oke, bisa diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir, kelompok Remo. Iya Remo ya. Ayo, Mas Asyam. Semua tidak mengenai perusahaan dunia. Benar dari Jumat, kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hingga dekat langkah kakinya 50. Ayo silakan. Yang dilakukan segera bergeser dari sekarang juga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remo. Iya. Bagaimana pemaksaan seperti ini mempengaruhi kaitan dari sekolah setelah tentunya dipaksa penurunan rasa percaya diri pada anak. Apa langkah yang bisa diambil oleh sekolah untuk memastikan bahwa semua peserta didik diperlakukan secara adil dan setara? Sosialisasi kebijakan sekolah yang inklusif dan pelatihan guru dan staf. Berikan kesimpulan dari pemecahkan masalah tersebut. Kesimpulan dari kasus kelas 2 SD di Karawang yang dipaksa memakai jilbab dan diri karena menjadi minoritas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak dan kebebasan beragama. Oke. Dari sini untuk kasusnya itu lebih kepada bentuk pemaksaan akan minoritas. Salah satunya dua orang siswa tadi yang memang non-muslim tetapi dipaksa untuk berhijab. Karena mungkin secara mayoritas ada agama yang diunggulkan seperti itu. Nah, dari situlah dari kelompok Reak ini dengan menerapkan pendidikan inklusif di mana tetap mematuhi akan keberagaman seperti itu. Dan juga sesuai dengan undang-undang pendidikan bahwa pendidikan itu tidak bisa memaksa. Jadi secara fleksibel dan harus dilaksanakan sesuai dengan
keragaman yang ada. Jadi memang kalau misalnya siswa itu memiliki agama atau keyakinan seperti itu, maka sebagai guru atau sebagai sekolah itu memfasilitasi, bukan memaksa mereka untuk menyamakan dengan sekolah, tetapi sekolah harus menyesuaikan dengan mereka juga seperti itu. Dari kelompok yang lain, dari kelompok ludruk, reok, kantong balap, bisa bertanya, silakan. Dengan penerapan pendidikan inklusif, itu seperti apa Pak Pandu? Misalnya ketika anak itu non muslim ya pakaiannya pun ya tidak yang standarnya muslim seperti itu. Kemudian jika anak itu juga non muslim jadi juga difasilitasi, mungkin ada ruang belajar khusus untuk agama tertentu seperti itu mungkin solusi yang bisa diterapkan. Mungkin di sekolah ini kan juga ada ya, di mana ada ruang untuk agama Katolik atau agama Kristen, atau misalnya yang Islam kan untuk di masjid atau di musola atau di aula seperti itu, sholat bareng bagi yang muslim. Karena tidak mungkin yang non muslim diajak sholat bareng. Silakan, ada yang bertanya? Ayo, Mas Tama mungkin mau bertanya. Contoh nyata penerapan pendidikan inklusif seperti itu mungkin. Silakan. Atau Mbak Tiara mau bertanya. Tidak apa-apa, nanti dapat nilai tambahan. Maka bagaimana sih penerapan secara nyatanya? Seperti itu. Ayo, biar segera selesai dan kegiatan pembelajaran bisa juga selesai biar tidak berlama-lama. Silakan Mbak Tiara. Apa dampak pemaksaan tersebut terhadap anak yang dipaksa? Oh, berarti lebih ke mentalnya ya. Dampaknya dari siswa tersebut. Mungkin apa dari masa? Bagus. Jadi mereka merasa tertekan ya, sehingga depresi. Seringkali kayak anak tertekan ketika ada orang tuanya yang misalnya mau mengantarkan kan, saya nggak mau sekolah Bu, aku nggak mau sekolah. Loh kenapa? Aku dibully sama anak-anak, sama teman-teman. Nah, seringkali begitu. Itu menjadi tekanan depresi. Nah, secara berkepanjangan mungkin bisa ke emosionalnya. Dia menjadi takut untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Kemudian dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berpenampilan, berperilaku. Karena condong pada apa-apa itu harus yang sesuai dengan salah satu agama. Bukan sesuai dengan kepribadian dan keyakinannya. Seperti itu. Ya? Bisa dipahami ya? Silakan diakhiri, Mas, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, seru ya. Kita lanjut. Untuk pembelajaran tadi kita sudah bekerja kelompok. Kemudian kita juga sudah menugas individu. Dari sini kita pada akhir pembelajaran, dari pembelajaran yang kita lakukan ini, apa sih yang kita dapatkan seperti itu? Silakan, satu perempuan, satu laki-laki. Silakan kesimpulan. Ya, Mbak Tiara, kesimpulan apa yang didapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Kita belajar tentang pengertian norma dan aturan, contoh-contoh norma, manfaat dan sanksinya, tujuannya, hubungan norma dan aturan, pentingnya norma dan aturan, serta menganalisis beberapa kasus dan jawaban atas kasus. Bagus, keren sekali. Ayo tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang dari penjelasannya Mbak Tiara, kita mempelajari tentang norma, kemudian kita mempelajari tentang contoh-contoh dari norma itu sendiri, aturan-aturan, kemudian bagaimana perwujudannya, bagaimana pelaksanaannya,
Dan itu pula menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai warga negara untuk melakukannya. Bagus. Oke, lanjut ke Mas Asyam. Kesimpulan kedua. Kesimpulan dari pelajaran norma dan aturan pagi hari ini adalah bahwa norma dan aturan berperan penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat. Penataan norma dan aturan membantu kita hidup secara tertib, saling menghormati dan bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bagus. Dari pemaparan yang telah diberikan Mas Asyam, kita berikan tepuk tangan. Yang mana kita bisa lebih menghargai orang lain, kita bisa lebih peduli dengan orang lain, karena kita pun sebagai makhluk sosial itu pasti punya hak dan kewajiban, punya aturannya masing-masing yang harus kita laksanakan bersama. Kita punya batasan-batasan, yang mana ada suka yang bersuara keras, kemudian ada suka yang bersuara rendah, seperti itu kita tidak bisa paksakan. Itu bentuk dari toleransi dalam norma dan aturan. Nah, di sini untuk kesimpulan yang bisa saya berikan dari pembelajaran yang telah kita lakukan bahwa norma dan aturan itu sebagai pedoman penting guna mengatur perilaku kita sebagai seseorang manusia, sebagai seorang individu, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan negara. Yang mana norma itu sebagai standar perilaku yang secara sosial dijalankan, namun tidak tertulis. Sedangkan kalau aturan itu lebih kepada peraturan tertulis yang diatur secara formal guna mengatur kehidupan sosial. Dari kedua hal ini memiliki saling melengkapi, yang mana bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, serta keadilan di masyarakat. Dari situ bisa dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan dari pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin satu saja tidak apa-apa, ada nilai tambahannya nanti. Silakan. Mas Tama, Mas Dimas, atau Mbak Ozo. Ya, Mas Asyam. Ada yang ditanyakan. Oh, Mas Haikal, ya lupa. Mas Haikal. Apa yang terjadi ketika tidak ada norma dan aturan? Baik, pertanyaan bagus. Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan atau norma yang diberlakukan di masyarakat? Mungkin ada yang ingin menjawab, nanti saya kasih nilai tambahan juga. Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan atau norma di masyarakat? Silakan. Satu pernyataan saja tidak apa-apa. Ayo, Mbak. Jangan senyum-senyum, nanti saya salting. Ya, Mas Dimas. Akan menghilangkan ketertiban, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam berkehidupan, bersosialisasi benar. Jadi, seperti apa yang telah dijabarkan oleh Mas Dimas, ketika tidak ada norma atau aturan, maka kehidupan itu kan berantakan, tidak ada batasan-batasan tersekatnya. Kemudian manusia itu kita pun akan seenaknya sendiri, karena tidak ada apa yang kita terapkan itu sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan itu. Jadi misalnya kayak kita ketika melakukan sesuatu, kalau kita tidak punya norma atau aturan, kita akan seenaknya sendiri. Oh, pokoknya ya terserah aku, ini hidupku kok. Nah, itu yang mana membuat kehidupan itu tidak sejahtera. Kemudian juga keharmonisan itu bakal hilang dan keadilan itu bakal tidak terlihat dalam kehidupan tersebut. Oke. Nah, dari kesimpulan tadi kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari norma, aturan, dari pengertiannya, jenis-jenis, contoh-contoh, hingga yang lain sebagainya. Nah, saya berikan asesmen sumatif berkenaan dengan apa yang telah kita pelajari guna melihat ingatan teman-teman semua, bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Saya beri waktu 5 sampai 7 menit. Silakan. Silakan jelaskan apa yang diketahui dari aturan dan norma. Tadi di kesimpulan sudah ada. Sebutkan 3 aturan yang ada di sekitar kita. Pasti teman-teman sudah tahu semua nih. Tadi sudah ada di pemantik. Berikan contoh norma dan tindakannya. Dan apa pentingnya menerapkan aturan dan norma.
harus dikerjakan dengan baik karena sebagai nilai ujian harian. Tapi juga dari nilai keaktifan, kemudian nilai kerjasama, itu juga menjadi nilai poin bagi Mas Mbak juga, bagi kita semua. Sudah semua? Ada yang belum? Waktu sudah 6 menit. Silakan sesuai dengan pemahamannya. Tadi sudah kita pelajari semua apa sih aturan dan norma itu, kemudian juga apa saja aturan-aturan yang ada di sekitar kita, seperti halnya di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kemudian contoh-contoh norma, tadi kan ada 4. Nah, itu bisa disebutkan 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Dan pentingnya menerapkan norma, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haikal, kemudian juga dari Mas Dimas. Pentingnya suatu norma dan aturan bagi kehidupan masyarakat. Sudah? Dijadikan satu kelompok, dikumpulkan ke saya untuk sebagai penilaian, jadi tidak perlu dibahas juga. Sudah, yang sudah silakan dikumpulkan jadi satu kelompok. Gimana olimpiadenya sampean kemarin? Olimpiade. Oh, tidak, apa itu? Tidak jadi ikut. Olimpiade matematika. Oh, kenapa? Belum siap. Ya, nggak apa-apa. Ayo, Mas. Sudah dah. Ayo, dikumpulkan jadi satu. Boleh saya terima? Permisi ya. Terima kasih. Dari kelompok reok, ini kelompok apa ya? Kelompok Ludrup. Sudah? Dua. Dua. Sedikit pembenaran ya. Mungkin saya salah ketik. Agak linglung mungkin ya pas membuat. Sudah? Sudah? Habis ini kita refleksi ya untuk penilaian keberhasilan dan pencapaian teman-teman. Sudah? Dari kelompok kelontong balap?
dari kelompok lontong balap. Kelompok ludruk sudah. Yang cowok belum. Ayo, kurang 2 menit lagi. Ayo sudah? Sudah? Ayo sudah? Oh sudah. Dari kelompok reok. Ludruk, iya lupa. Terima kasih ya. Ayo tinggal kelompok lontong balap sama kelompok reok kendang. Remo ya, Remo sama reok kendang. Ya apa sih? Saya kalau lupa sendiri jadinya. Oh ya, Remo. Sudah? Ayo. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali bun. Gitu. Sudah? Tidak perlu lengkap, tidak apa-apa. Tidak perlu lengkap, setahunya saja. Tanggung. Oh ya, terima kasih ya. Sudah? Dari kelompok lontong balap. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, sembari menunggu dilanjutkan pada refleksi diri ya. Apa yang telah kita pelajari, kemudian apa kendala yang Mas Mbak dapat selama pembelajaran, ditulis. Oh, belum, lupa, maaf ya, maaf King. Berapa? 5 ya? Kita hitung sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, oh iya, 3, 4, 5, 6. Oh 5, lo kok cuma 5? Oh iya dah. Iya lupa. Maaf bun. Terima kasih ya. Ini silakan dikerjakan. Nanti saya bahas 3 anak. Oh iya. Terima kasih. Ya, silakan. Dibunderi boleh, bintangnya dicentang boleh. Pemahaman kalian selama pembelajaran ini sudah sampai mana? Oh, sudah bintang 5, Pak, ngalang-ngalang Shopee. Nah, itu. Kemudian perasaan ada yang itu, yang jahat, hingga yang au itu. Au itu, yang hijau. Silakan, tidak perlu lengkap-lengkap pengetahuannya, kemudian sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian temui di pembelajaran tersebut. Nanti kita bahas satu-satu. Karena ada 4 ya, 4 kolom nanti. Dari kelompok reok 1 perwakilan, dari kelompok ludruk 1 perwakilan, dari kelompok lontong balap 1 perbaikan, 1 perbaikan. 1 sama yang Remo 1 pertanyaan ini. Saya kasih waktu 3 menit.
tidak perlu banyak-banyak apa yang ditemukan kemudian. Karena juga waktu sudah menunjukkan kurang 7 menit lagi, habis ini pembelajaran selanjutnya IPA bisa dipercepat juga, tidak perlu diungkapkan banyak-banyak. Mungkin dari yang pertama ada yang ingin mengungkapkan, silakan Mas Haikal boleh, atau Mas Hananda boleh, silakan nomor 1, nggak apa-apa, dapat nilai tambahan nanti. Apa yang telah Mas Hananda pelajari dalam pembelajaran pada hari ini? Pelajari tentang norma dan aturan. Benar sekali, bagus. Kita sudah mempelajari tentang norma dan aturan. Oke. Nah, kelompok yang kedua ini, silakan Mbak. Apa materi yang relevan? Apa materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari kita? Iya, karena sesuai dengan ada contohnya ya. Kemudian juga materi yang ini secara tidak langsung, mulai dari kasusnya hingga pada gambaran-gambaran yang telah dikerjakan itu juga sudah menunjukkan akan tindakan-tindakan yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, sip, bagus. Pertanyaan yang ketiga, dari kelompok ini, apa ada kendala yang ditemukan? Sebentar ya. 8 dan 9 berkumpul di lobby sekarang juga. Kelas 7, 8 dan 9 berkumpul di lobby sekarang juga. Terima kasih. Apa ada kendala selama pembelajaran? Kalau tadi berkelompok bagaimana? Langsung gercep atau misalnya masih tunggu-tungguan? Oh, langsung gercep ya, memang itu ya, memang faster sekali ya, banget ya, lost kemudian gitu. Oke, bagus, tidak ada kendala. Mungkin dari kelompok yang lain ada kendala, mungkin dari itu Pak, anggota saya ada yang kelemar-kelemar, kemudian tidak ada ya. Berarti sama-sama saling mengontrol. Kemudian aktivitas yang dilakukan ini apa sudah sesuai dengan keinginan Mas Mbak? Sudah. Seperti halnya tadi asesmen awal ada yang menulis berdiskusi kelompok, tidak? Mas Asyam tadi suka mandiri atau berdiskusi? Oh, lebih suka mandiri. Yang suka berkelompok ada tidak di kelompok ini? Oh, suka berkelompok. Berarti sejalan ya sama refleksi hari ini ya, di mana pembelajaran itu berjalan secara kolaborasi atau berkelompok. Oke? Sudah? Ya, dikumpulkan jadi satu. Saya ambil. Baik, karena mengingat waktu juga kurang 2 menit lagi. Udah, mana saya terima? Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama Mbak, Mas. Oke. Pesan moral yang bisa kita dapatkan kita mempelajari hal ini adalah yang pertama, norma dan aturan itu membantu kita untuk menciptakan kehidupan yang tertib, harmonis, dan damai. Itu sudah diungkapkan sama Mas Dimas tadi. Kemudian menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan berkontribusi, itu juga sudah dijelaskan oleh Mas Haikal dan juga Mas Asyam, seperti itu. Harapannya semoga dengan kita mempelajari hari ini, kita mampu menerapkannya di lingkungan kita, mulai dari sekolah, rumah, masyarakat, dan kita pun menjadi teladan yang baik di sekitar kita. Teladan bagi teman-teman, teladan bagi adik, bagi saudara, bagi lingkungan sekitar, yang mana guna menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum diakhiri, kita tutup dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi jalan kita untuk menjadi orang sukses dan memiliki masa depan yang gemilang. Yang berdoa bisa yang laki-laki, silakan nanti saya berikan tambahan nilai. Mas Asyam, boleh silakan.
Oke, terima kasih ya Mas Agiam ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih semuanya. Ya.